Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP dari Angkatan 10 Kabupaten Kota Lamongan. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Eli Mufida, dan rekan saya Duriati, dan rekan saya Lulu Bidati Rohma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lulu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nuri, alhamdulillah hari ini sehat dan luar biasa. Bu Nuri sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Lulu. Hari ini Bu Lulu akan melaksanakan coaching bersama Bu Eli ya? Iya Bu Nuri, hari ini rencananya saya mau coaching bersama Bu Eli. Baik Bu Lulu, pada coaching ini sebenarnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lulu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu Nuri. Yang pertama kemitraan, yang kedua kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga meningkatkan kompetensi dari coaching tersebut. Betul sekali Bu Lulu. Dari 3 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi khusus apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lulu? Oh, jadi kompetensi khusus yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya berharap coaching saya dapat mengajukan ide-ide atau mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kalau boleh tahu Bu Lulu, indikator pencapaian apa yang ingin tercapai pada coaching ini Bu Lulu? Indikator pencapaian yang ingin saya capai pada coaching kali ini yaitu yang pertama, saya ingin mengetahui tujuan dari coaching melakukan coaching pada hari ini. Yang kedua yaitu bagaimana coaching dapat mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapinya, dan yang ketiga bagaimana coaching itu merencanakan dari rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan yang terakhir bagaimana coaching itu bertanggung jawab dari rencana aksi yang telah direncanakan. Baik Bu Lulu, sepertinya Bu Lulu sudah siap melaksanakan coaching hari ini. Semangat ya Bu Lulu, semoga sukses. Terima kasih Bu Nuri. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eli hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lulu. Bu Lulu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan luar biasa hari ini. Kemarin Bu Eli sudah WA saya ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Eli bicarakan pada saya sekarang? Betul Bu Lulu, kemarin itu saya WA Bu Lulu dalam rangka ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada pembelajaran yang saya lakukan. Jadi sebenarnya saya ini ada unek-unek yang mau saya sampaikan. Pada intinya saya ingin bercerita dengan Bu Lulu tentang masalah apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Kira-kira percakapan kita nanti inginnya seperti apa Bu Eli? Inginnya seperti bagaimana yang ingin Bu Eli capai pada percakapan kali ini? Pada percakapan kali ini saya pengennya di dalam pembelajaran saya itu saya mampu menciptakan pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian saya berharap siswa saya itu
aktif di dalam pembelajaran, dia tidak mudah bosan, kemudian saat mengumpulkan tugas di dalam pembelajaran itu anak-anak juga mengumpulkan dengan tepat waktu. Jadi yang selama ini terjadi adalah anak-anak ketika diberikan tugas, anak-anak itu hampir 50% saja yang mengumpulkan. Kemudian antusias dan semangatnya itu tidak semestinya begitu Bu Lulu. Oh, kira-kira bagaimana keseharian anak-anak dalam menerima pembelajaran dari Bu Eli, dalam melaksanakan tugas dari Bu Eli, bagaimana keseharian anak-anak selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas? Ya, selama mengikuti pembelajaran saya merasa bahwa murid-murid yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah dari murid saya yang mengerjakan tugas itu kira-kira hanya 50% sajalah yang mengumpulkan tugas ketika saya memberikan tugas pada mereka. Begitu Bu Lulu. Oh, jadi permasalahannya dari Bu Eli ini siswanya Bu Eli ini hanya 50% yang mengumpulkan tugas. Selebihnya mereka tidak mengumpulkan tugas nih Bu Eli. Iya, jadi saya berharap saya memiliki solusi atas permasalahan saya terkait dengan antusiasme atau minat siswa saya di dalam pembelajaran itu lebih aktif, kemudian dia istilahnya itu pembelajarannya menyenangkan untuk siswa saya begitu dulu. Dari kronologi yang sudah Bu Eli ceritakan, yang sudah Bu Eli ungkapkan kepada saya, kira-kira bagaimana caranya Bu Eli itu untuk mengatasi dari permasalahannya Bu Eli tadi? Nah, begini Bu Lulu ya, karena murid-murid di dalam pembelajaran itu kan kurang antusias ya, kemudian ini kan menyebabkan pembelajaran itu menjadi sedikit membosankan, terlalu monoton, terlalu dominan. Mungkin saya di dalam pembelajaran itu terlalu banyak berbicara atau menjelaskan materi, sehingga murid-murid itu menjadi bosan. Kemudian kedua, saya tidak memberikan kesempatan bagi siswa saya untuk mengajukan mengajukan ide-ide atau memberikan umpan balik lah istilahnya seperti itu, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, di mana pendapat mereka sebenarnya juga penting sehingga harusnya mereka itu aktif di dalam pembelajaran begitu Bu Lulu. Oh, jadi seperti itu. Jadi yang ingin Bu Eli harapkan yaitu mereka itu aktif dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas nih Bu Eli. Betul sekali Bu Lulu. Harapannya saya mampu memberikan kesempatan bagi murid itu untuk berpendapat dan aktif berbicara selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Begitu Bu Lulu. Jadi kira-kira pendekatan atau strategi apa yang Bu Eli rencanakan atau yang Bu Eli ingin lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eli di dalam kelas? Nah, saya ingin pembelajaran itu menjadi suatu pembelajaran yang asik, pembelajaran yang tidak monoton dan tidak membosankan bagi siswa saya, Bu. Itu yang saya inginkan. Kira-kira kapan Bu Eli melaksanakan pembelajaran yang tidak monoton atau pembelajaran yang mengasihkan atau pembelajaran yang membuat siswa itu tidak merasa bosan di dalam kelasnya Bu Eli? Insya Allah secepatnya Bu, saya berharap pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang terpusat pada murid yang saya harapkan aktif di dalam pembelajaran, dan harapannya saya itu mampu untuk menciptakan proses pembelajaran yang diminati oleh siswa begitu Bu. Secepatnya insya Allah saya melakukan itu tadi. Alhamdulillah. Jadi secepatnya ya Bu Eli ya. Bu Eli ingin melakukan rencana-rencana yang sudah Bu Eli susun tadi untuk pembelajaran di dalam kelasnya Bu Eli. Betul sekali Bu. Kira-kira siapa saja Bu dan apa saja yang Bu Eli perlukan atau siapa saja yang mendukung dalam rencananya Bu Eli dalam pengaplikasian di dalam kelas? Oke Bu ya, dalam pembelajaran ini pastinya saya itu perlu merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube maupun TikTok atau sumber media pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang kedua ini saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak bagi siswa saya supaya pembelajaran di mana siswa saya itu tidak menjadi bosan dengan banyaknya tugas-tugas yang saya berikan. Dan itu harapannya sesuai dengan minat dan bakat dari murid yang dimilikinya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang
berdiferensiasi juga begitu Bu ya, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa untuk belajar, tetapi mereka juga senang untuk mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan oleh kepala sekolah. Pastinya saya juga perlu komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, menyampaikan hal-hal yang penting supaya kepala sekolah juga tahu apa yang saya perlukan, apa yang saya inginkan. Tidak terlepas dari itu juga, saya perlu kolaborasi dengan rekan sejawat. Barangkali teman atau rekan sejawat itu mampu memberikan masukan, kira-kira apa yang kurang dari saya, apa yang saya butuhkan ini. Mungkin teman juga bisa memberikan pencerahan bagi saya juga. Dan itu semua juga perlu didukung oleh siswa saya, di mana siswa saya ini sebagai agentnya juga. Mereka harus mensupport pembelajaran itu. Maka saya harus menciptakan pembelajaran itu senyaman mungkin, se-enjoy mungkin supaya mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar begitu Bu Lulu. Wah, saya sudah tidak sabar ini menanti bagaimana Bu Eli mengaplikasikan pembelajaran yang sedemikian rupa yang sudah Bu Eli rencanakan di dalam kelas Bu Eli. Kira-kira Bu Eli tadi sudah menyampaikan jadi dukungan yang Bu Eli perlukan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, maupun bahkan dari siswa tersebut untuk berkolaborasi dengan Bu Eli menciptakan pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan sehingga Bu Eli dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi tadi percakapan kita hari ini, dari percakapan kita hari ini yang luar biasa ini, apa kira-kira yang Bu Eli peroleh? Yang Bu Eli dapatkan kira-kira apa dari percakapan hari ini? Iya Bu, baik terima kasih. Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi pembelajaran sehingga murid-murid saya ini mampu untuk menjalankan pembelajaran itu dengan senang, dengan kegiatan eksplorasi materi, dan tanpa ada unsur paksaan. Saya serahkan pemilihan media pembelajaran itu kepada murid-murid saya dan harapannya mereka mampu mengikuti pembelajaran itu dengan antusias, dengan senang, dengan happy, se-enjoy mungkin. Mereka juga mampu meningkatkan motivasi belajarnya dari dalam diri mereka sendiri, karena sesungguhnya motivasi itu terbentuk juga tidak terlepas dari motivasi internal. Kita sebagai guru hanya sebagai motivasi eksternal yang mensupport suatu agent atau siswa tersebut untuk bisa belajar, berlatih sesuai dengan yang kita harapkan, begitu Bu. Wah, saya jadi tidak sabar lagi nih. Jangan lupa ya Bu Eli, nanti Bu Eli kabar-kabar dengan saya bagaimana selanjutnya setelah Bu Eli menerapkan rencana-rencana tadi Bu Eli di dalam kelas. Bagaimana kira-kira perubahan yang terjadi dalam pembelajaran Bu Eli, bagaimana motivasi anak-anak ini semakin meningkat apa bagaimana. Jangan lupa nanti kabar-kabar pada saya Bu Eli ya. Iya, insya Allah siap Bu. Saya akan menyampaikan kira-kira nanti apa perubahan yang terjadi selama saya melakukan proses pembelajaran tadi, supaya ini juga bisa menginspirasi siapapun orang-orang yang ada di sekitar saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, pembelajaran yang lebih bermakna, berdiferensiasi, yang menyenangkan bagi siswa saya, begitu Bu. Oh iya Bu Eli, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah sesi kucing hari ini, sesi sharing-sharing kita hari ini, bagaimana perasaannya Bu Eli? Pastinya perasaan saya sangat lega ya Bu, sangat senang, sedikit tercerahkan. Apa yang sudah kita diskusikan ini membantu saya untuk mengambil choosing atau langkah-langkah selanjutnya saya itu harus bagaimana. Ini bisa menjadi masukan-masukan yang bagus untuk saya, karena dengan berdiskusi ini akhirnya saya menemukan kira-kira rencana aksi atau yang harus saya lakukan itu seperti apa. Akhirnya saya merasa senang, merasa lega, dan berharap ini saya mampu untuk melakukan rencana aksi yang saya rencanakan, begitu Bu. Alhamdulillah, berarti
sesi kali ini kita sangat bermanfaat nggih Bu Eli nggih? Iya, tentu Nggih, pasti Bu, ini sangat alhamdulillah bermanfaat sangat bagi saya bermanfaat. Jadi juga. Bu Eli bisa merasa plong, lega nggih. Iya Bu, betul sekali. Nggih. Dan jangan lupa nanti dikabari nggih Bu Eli bagaimana Siap Bu. motivasi setelah Bu Eli sosialisasikan di kelas, apa setelah Bu Eli realisasikan di kelas, bagaimana peningkatan dari motivasi siswa Bu Eli tersebut. Ya, terima kasih banyak Bu Lulu atas waktunya. Ini sangat menginspirasi bagi saya. Semoga ini menjadi manfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih Bu Eli karena waktunya sudah terbatas. Kita bertemu lagi lain waktu nggih Bu Eli. Iya, betul Bu. Terima kasih nggih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, Bu Eli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Lulu, proses kucing hari ini bersama Bu Eli sudah berjalan dengan lancar. Jadi dari proses kucing tadi, apa yang sudah didapatkan oleh Bu Lulu? Alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu Nuri proses kucing hari ini. Dari proses kucing hari ini yang dapat saya peroleh yaitu yang pertama, kucing dapat menemukan tujuan dari kucing hari ini, dan yang kedua, kucing dapat mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan yang ketiga, kucing dapat menentukan rencana aksi yang dapat direncanakan dari menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, kucing dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi yang telah direncanakan. Oke, baik Bu Lulu. Tadi setelah saya mengamati Bu Lulu kucing dengan Bu Eli tadi, saya rasa Bu Lulu sudah dapat menerapkan alur tirta, sudah dapat menghadirkan diri secara penuh, kemudian sudah menghadirkan diri mendengarkan secara aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau saya buat skala antara 1 sampai 4, ini Bu Lulu sudah mencapai skor 4. Wah, saya jadi malu Bu Nuri. Terima kasih Bu Nuri. Baik Bu Lulu, semoga untuk kucing-kucing berikutnya bisa lebih baik lagi dan kita tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Nuri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Lulu. Bagaimana kabarnya Bu Eli hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Lulu sendiri apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Bu. Hari ini alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya Bu. Amin. Bu Eli hari ini ingin mengadakan kucing dengan Bu Nuri? Iya, betul sekali Bu. Hari ini saya akan melaksanakan kucing bersama dengan Bu Nuri. Kira-kira kompetensi apa saja yang ingin dicapai Bu Eli hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya capai ada 3 Bu. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah kemampuan untuk meningkatkan membuat pertanyaan yang berbobot, yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi coaching itu sendiri. Kira-kira kompetensi khusus yang ingin dicapai Bu Eli pada sesi kucing hari ini itu apa? Jadi kompetensi khusus yang ingin saya tingkatkan di sini adalah terkait dengan kemampuan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini saya harapkan mampu membuat pertanyaan yang lebih fokus pada permasalahan yang mau kita selesaikan. Begitu Bu Lulu. Oh iya Bu Eli, kira-kira dari kompetensi itu indikator yang ingin dicapai Bu Eli apa dari sesi coaching kali ini? Baik, dalam sesi coaching ini indikator yang ingin saya capai yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi tujuan selama proses coaching ini apa? Yang kedua adalah terkait dengan mengidentifikasi permasalahan dari permasalahan coaching ini apa? Yang ketiga adalah menentukan rencana aksi. Jadi rencana aksi yang harus kita rencanakan supaya kita nanti mampu untuk menyelesaikan atau membuat solusi dari masalah yang kita temukan itu seperti apa. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah kita rencanakan. Begitu Bu Lulu. Oh alhamdulillah Bu Eli sepertinya sudah semangat sekali, sudah siap ya Bu Eli mengadakan kucing dengan Bu Nuri. Untuk mempersingkat waktu, monggo sekarang Bu Eli bisa melakukan kucing bersama Bu Nuri. Semangat Bu Eli. Terima kasih Bu Lulu. Insya Allah tetap semangat. Terima kasih. Semoga sukses nggih. Ya, terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Nuri. Bu Eli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nuri. Bu Nuri sendiri apa kabar Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Eli. Bu Eli,
Boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Alhamdulillah, saya lagi ada waktu senggang, Bu. Monggo, kira-kira Bu Nuri, apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Eli, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Eli. Ya, Jadi monggo, Bu. saya memiliki permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya. Baik, Bu Nuri. Sebenarnya apa yang diharapkan dari sesi coaching hari ini, Bu Nuri? Baik Bu Eli, begini Bu Eli, jadi saya itu kan punya permasalahan di kelas. Jadi saya memiliki siswa yang kalau di kelas itu suka main klotekan, main apa, tepuk-tepuk di meja itu. Dan sehingga mengakibatkan teman-teman yang lain itu merasa terganggu, tidak konsentrasi. Nah, jadi, dengan adanya percakapan ini dengan Bu Eli, saya berharap saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu Eli. Baik Bu Nuri ya, benar sekali yang disampaikan Bu Nuri. Jadi kondisi yang nyaman ini memang sangat dibutuhkan ya Bu di dalam suatu pembelajaran khususnya bagi anak-anak. Lalu bagaimana perasaan Bu Nuri ya ketika melihat anak-anak tersebut melakukan hal yang demikian? Jadi begini Bu Eli, saya juga merasa khawatir ya, takutnya, eee, anak-anak itu kan ada yang protes dari sikap si A ini yang suka kelotean. Saya, apa ya, saya khawatirnya itu dari tidak nyaman itu akhirnya menyebabkan pertengkaran. Jadi, mereka saling menegur, kemudian yang ditegur ndak mau. Jadi kekhawatiran saya yang pertama itu, menyebabkan pertengkaran di kelas. Kemudian kekhawatiran lagi saya yang kedua, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di kelas jadinya tidak tercapai tujuannya karena anak-anak tidak fokus. Nah, dengan permasalahan tersebut ya Bu Nuri ya, kira-kira untuk menormalkan kembali kondisi sesuai dengan harapan Bu Nuri dari perilaku murid-murid yang demikian tersebut, seperti apa Bu Nuri apa yang akan dilakukan oleh Bu Nuri sendiri? Betul sekali Bu Eli, saya itu sebenarnya ingin mengubah perilaku si anak tersebut. Kenapa dia suka bermain apa, klotekan di dalam kelas. Jadi saya ingin menciptakan kondisi apa, belajar itu yang nyaman, baik bagi si A ataupun si B, semuanya merasa nyaman dalam apa, belajar tanpa ada gangguan. Oke Bu Nuri, sejauh ini apa yang Bu Nuri sudah lakukan terhadap anak tersebut? Jadi begini Bu Eli, saya juga sudah apa ya, setelah mendapatkan laporan dari teman-teman, dari anak-anak yang lain itu, saya juga sudah melaksanakan ini, apa, pendekatan secara personal kepada si anak tersebut. Saya tanya, "Kenapa kok kamu itu kalau di kelas suka kelotean?" Katanya sih dia jawab seperti ini, "Aku itu bosen Bu, aku itu bosen nunggu teman-teman sampai selesai." Memang benar sih Bu Eli, anak ini itu tergolong anak yang mampu dalam bidang akademik. Jadi dia itu kalau mengerjakan tugas itu memang cepat selesai. Nah, karena dia sudah selesai, menunggu teman-temannya yang lain itu belum selesai, akhirnya dia itu, bingung mau menghabiskan waktu itu seperti apa. Makanya dia dengan apa, kelotean itu, harapannya dia itu supaya tidak bosan gitu di dalam kelas. Kalau demikian Bu Nuri, rancangan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Nuri sendiri kira-kira apa ya Bu? Jadi begini Bu Eli, setelah saya berbincang dengan si anak tersebut, sebenarnya anak ini juga, "Aku tuh ya bingung Bu, aku tuh harus ngapain kalau di kelas itu, kan aku sudah selesai." Jadi, rencana saya itu seperti ini Bu Eli, kebetulan di sekolah saya itu ada kegiatan ekstrakurikuler Banjari dan juga ekstrakurikuler drum band. Ya. Mungkin saya, akan mengarahkan si anak ini untuk ke apa ya, mengikuti kegiatan ekstra tersebut, karena kan itu ada hubungannya ya dengan dia main pukul-pukulan meja di Betul, kelas betul gitu. sekali. Jadi, rencana saya memang anak ini akan saya arahkan untuk ekstra ke sana, karena kemarin ketika saya tanya di kelas sebelumnya, anak ini memang tidak mengikuti kegiatan ekstra tersebut. Oke, bagus sekali yang direncanakan Bu Nuri. Kira-kira kapan nggih rencana Bu Nuri ini maunya untuk dilaksanakan? Jadi begini Bu Eli, karena sekarang ini kan masih masa MPLS ya, 2 minggu ini, kegiatan ekstrakurikuler juga belum dilaksanakan secara penuh. Jadi, Iya. mungkin 2 minggu ini saya akan, pendekatan atau menyampaikan kepada si anak ini, saya sampaikan, "Barangkali nanti kamu ikut di ekstra ini dan bisa dimulai nanti, setelah MPLS."
Menurut saya bagus sekali Bu Nuri. Rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Nuri ini sungguh luar biasa menurut saya. Jadi kira-kira siapa saja sih Bu Nuri yang mampu untuk memberikan dukungan di dalam proses perencanaan ini Bu Nuri? Iya, baik Bu Eli. Kalau saya lakukan sendiri itu kan tentu saja tidak mungkin ya Bu Eli Iya, ya. pasti Bu. Jadi karena ini saya di sekolah dengan orang banyak, jadi ya mungkin yang pertama saya juga akan koordinasi dengan guru ekstra. Saya mau menanyakan apa anak ini bisa masuk ke ekstra drum band atau banjari. Jadi koordinasi yang pertama mungkin dengan rekan sejawat. Juga saya akan koordinasi dengan ini apa kepala sekolah Bu Eli, karena apapun semua kebijakan itu kan ada di kepala sekolah. Kemudian yang terpenting lagi yaitu saya butuh dukungan juga dari anak-anak, karena kadang anak-anak itu tanpa disadari itu karena dia mungkin nggak suka dengan temannya, akhirnya dia nyeletuk kata-kata yang nggak enak atau apa itu. Jadi mungkin dukungan dari tiga pihak ini, atau mungkin juga dari warga sekolah yang lain juga saya butuhkan untuk perubahan sikap ini. Oke, betul sekali Bu Nuri. Jadi dukungan-dukungan ini yang nantinya mampu untuk memberikan peran serta di dalam perencanaan atau pelaksanaan perencanaan yang kita sudah rencanakan. Begitu ya Bu Nuri ya? Iya Bu Eli. Baik Bu Nuri, sepertinya Bu Nuri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus bagaimana perasaan Bu Nuri kira-kira seperti apa begitu setelah menceritakan semua permasalahan ini kepada saya? Iya, sebenarnya saya juga awalnya itu juga bingung ya, apa benar anak ini harus diarahkan seperti ini. Tapi setelah saya berbincang dengan Bu Eli, sepertinya Bu Eli juga mendukung dengan rencana yang akan saya laksanakan tadi. Jadi saya sedikit lega Bu Eli. Mungkin semoga dengan dia saya ikutkan di ekstra banjari dan drum band. Jadi dia itu keisengannya main kelotean itu bisa tersalurkan di sana, dan harapannya dia di kelas bisa lebih fokus. Oke, bagus sekali Bu Nuri. Ini ide yang sangat luar biasa cemerlang. Semoga ini terrealisasi ya Bu Nuri ya. Dan setelah rencana Bu Nuri terlaksana, jangan lupa Bu Nuri tolong kabari saya juga supaya ini saya juga tahu seperti apa hasilnya. Begitu ya Bu Nuri ya? Iya Bu. Nanti jadi saya bisa tahu perkembangan dari anak tersebut seperti apa, apakah sudah mengalami perubahan yang lebih baik ataukah malah sebaliknya. Begitu ya Bu Nuri ya? Iya, betul sekali Bu Eli. Nanti setelah kita laksanakan mungkin 2 minggu lagi, atau mungkin hasilnya juga tidak langsung seperti kita membalikkan telapak tangan ya Bu Eli. Jadi nanti perkembangannya nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Bu Eli. Oke, terima kasih Bu Nuria, tetap semangat. Semoga ini berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar begitu. Iya. Terima kasih ya Bu Eli sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan cerita saya. Oke, benar Bu Nuri, terima kasih juga. Karena waktu keterbatasan saya, Bu Nuri tidak bisa lama-lama ya, karena masih banyak aktivitas yang lainnya. Percakapan ini kita selesaikan sampai di sini dulu ya Bu Nuri ya. Barangkali nanti pertemuan yang selanjutnya kita bisa berbincang-bincang yang lebih panjang lagi dan lebih lama lagi. Ngoten nggih Bu Nuri nggih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Eli. Alhamdulillah Bu Eli, akhirnya proses kucing hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lulu juga. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Eli pada percepatan kucing hari ini? Jadi yang sudah saya lakukan ya Bu, dari sini saya mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Koci mampu menyebutkan tujuan yang ingin dicapai selama proses coaching. Tidak hanya itu saja, saat proses coaching ini, Koci mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang muncul atau sedang dialami. Kemudian Koci juga mampu menyebutkan atau merencanakan rencana aksi apa yang mau disusun, kemudian langkah selanjutnya apa yang mau direncanakan. Di samping itu juga Koci juga mampu untuk bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah direncanakan. Begitu Bu. Ya, alhamdulillah, saya rasa Bu Eli sudah
menerapkan alur pembelajaran kucing sesuai dengan alur pembelajaran kita, yaitu dengan 3 kompetensi. Yang pertama, present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kalau ada skala 1 sampai 4, Bu Eli akan saya berikan nilai skala 4, skala Wah, tertinggi. saya Istimewa. sangat terapresiasi sekali dengan Bu Lulu. Terima kasih banyak. Semoga proses kucingnya tadi bermanfaat Bu Eli, tetap semangat. Terima kasih Bu Lulu. Semoga ini bermanfaat untuk saya juga ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Eli, alhamdulillah saya sehat sekali. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya Bu. Amin. Ya Bu Nuri, apa betul hari ini mau melakukan coaching bersama Bu Lulu? Betul sekali Bu Eli, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Lulu. Ya, kalau begitu Bu Nuri, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya. Sebelum Bu Nuri melakukan coaching bersama Bu Lulu ya. Pertanyaan saya yang pertama Bu Nuri, kalau boleh tahu ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nuri capai selama proses coaching? Oke Bu Eli, jadi proses coaching ini tentu saja saya ingin meningkatkan kompetensi saya. Yang pertama dalam hal menjalin kemitraan. Yang kedua yaitu menyusun pertanyaan berbobot, dan yang ketiga tentu saja saya bisa meningkatkan keterampilan kucing. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut ya Bu Nuri, kira-kira kompetensi khusus yang ingin Bu Nuri capai apa ya? Ya Bu Eli, jadi yang ingin saya khususkan di sini yaitu keterampilan saya dalam menyusun pertanyaan berbobot agar bisa menggali informasi lebih dalam terhadap kucing. Oke, bagus sekali Bu Nuri. Kalau boleh tahu Bu Nuri ya, indikator ketercapaian dari tujuan selama proses coaching itu seperti apa Bu Nuri? Baik Bu Eli, jadi nanti bisa dilihat dari percakapan kami, apakah kami mampu menentukan tujuan dari percakapan yang kami lakukan. Kemudian kucing mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, menentukan rencana atau tindak lanjut untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentu saja tanggung jawab dalam melaksanakan rencana tadi Bu Eli. Baik, sepertinya Bu Nuri sudah sangat paham sekali ya dengan langkah alur tirta dan proses coaching yang akan dilakukan. Jadi semangat ya Bu Nuri ya. Saya rasa pertanyaan saya sudah cukup. Jadi untuk proses coaching bisa dilakukan oleh Bu Nuri bersama dengan Bu Lulu. Siap, semangat ya Bu Nuri. Semangat. Iya. Oke, terima kasih Bu Nuri. Bisa dilangsungkan saja proses coaching bersama Bu Lulu ya. Terima kasih Bu Eli. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nuri, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Lulu, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Nuri hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali. Gimana Bu Nuri, kira-kira Bu Nuri hari ini ada waktu? Saya ingin sedikit bercerita dengan Bu Nuri. Baik Bu Lulu, saya insya Allah hari ini ada waktu, monggo jenengan mau membicarakan apa? Saya ingin bercerita Bu Nuri, akhir-akhir ini saya itu galau karena 1 minggu yang lalu itu saya itu ditugaskan kepala sekolah untuk ada tugas di luar sekolah. Ternyata setelah saya kembali banyak laporan dari siswa saya itu ada salah satu siswa itu yang suka membuli di dalam kelas itu sehingga menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. Banyak siswa yang menangis karena dibuli. Banyak siswa yang merasa tidak nyaman karena terjadi pembulian tersebut. Oke, baik Bu Lulu. Harapan dari Bu Lulu, tujuan dari Bu Lulu setelah kita berbincang ini apa? Tujuan dari saya setelah berbincang ini, saya ingin agar siswa saya itu menyadari bahwa pembulian itu tidak bagus karena pembulian itu dapat merusak mental teman-temannya dan juga dapat menimbulkan bekas atau negatif dari teman-temannya tersebut, menimbulkan kesan yang negatif dan tidak baik bagi teman-temannya tersebut. Karena dengan pembulian tersebut teman-temannya merasa tidak nyaman di dalam kelas. Jadi ketika teman-temannya tidak nyaman, jadi pembelajaran di dalam kelas itu tidak akan terasa efektif dan tujuan dari pembelajaran itu tidak akan tercapai.
betul sekali Bu Lulu. Kira-kira keseharian dari kelas yang ditinggal Bu Lulu itu seperti apa awalnya dulu? Awalnya dulu baik-baik saja, tapi setelah saya tinggal selama 1 minggu karena ditunggu oleh teman saya kebetulan yang guru kelas lain, ya mungkin karena mereka tidak takut karena bukan guru kelasnya sendiri yang menunggu dan juga teman saya itu merangkap 2 kelas. Jadi perhatiannya kurang terhadap siswa kelas saya. Jadi pembulian itu bisa terjadi di dalam kelas, anak tersebut mengatai orang tuanya atau mengatai fisik temannya. Jadi banyak temannya itu yang merasa terganggu, bahkan banyak temannya yang menangis. Ada juga kemarin yang temannya itu dikata-katain, besoknya temannya tidak mau sekolah karena merasa terancam, merasa tidak nyaman di kelasnya. Baik Bu Lulu, memang betul sekali Bu Lulu. Anak-anak itu kalau apa ya, kalau bukan sama wali kelasnya sendiri itu kadang merasa sulit dikendalikan seperti Iya, itu betul karena sekali. bukan pendampingnya setiap hari. Nah, setelah Bu Lulu tahu kronologinya seperti itu, lantas langkah apa yang ingin Bu Lulu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Langkah awal yang saya lakukan, saya mencari tahu bagaimana keseharian anak tersebut di rumah. Dari teman-teman sekelilingnya, sekeliling rumahnya, saya mencari tahu bagaimana kesehariannya, dia bermain dengan siapa atau bagaimana keseharian di rumah. Terus saya juga mencari tahu dari teman saya yang guru sebelum saya, guru kelas sebelum saya, bagaimana keseharian anak tersebut pada kelas sebelumnya, bagaimana apakah dulu ketika kelas sebelumnya juga terjadi pembulian tersebut. Saya akan bekerja sama dengan teman saya dan saya juga akan melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut. Saya panggil, mengapa kok sampai terjadi pembulian, mengapa kok temannya dikata-katain, atau mengapa membuat temannya tidak nyaman di dalam kelas tersebut. Baik Bu Lulu, dari pendekatan yang langkah yang diambil Bu Lulu adalah pendekatan secara personal. Kira-kira langkah yang akan dilakukan Bu Lulu itu kapan akan dilaksanakan? Sesegera mungkin Bu, sesegera mungkin akan saya laksanakan pendekatan secara personal. Saya akan bekerja sama juga dengan rekan sejawat saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya. Dilihat-lihat dari kronologinya Bu, saya mengamati anak tersebut sejatinya itu ingin mencari perhatian Bu, ingin mencari perhatian temannya, bahkan ingin mencari perhatian gurunya. Karena saya rasa itu di rumah anaknya itu hanya tinggal bersama neneknya, karena orang tuanya itu sibuk bekerja di luar kota, bahkan orang tuanya itu hanya pulang ke rumah itu ketika 1 minggu sekali, dan ketika 1 minggu sekali itu komunikasinya juga tidak intens dengan anaknya. Jadi anaknya itu merasa ingin diperhatikan, ingin perhatian seutuhnya dari orang tuanya. Jadi mereka itu menyalurkan perhatiannya, ingin perhatian dari teman-temannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Dengan temannya dibully, dia merasa, oh aku sudah diperhatikan temanku nangis nanti, dia tuh merasa ingin diperhatikan karena sejatinya mereka anak itu butuh kasih sayang Bu, saya merasa itu seperti itu. Iya. Jadi intinya begini ya Bu Lulu, dia itu ingin punya teman, ingin Betul diperhatikan sekali. teman, tapi dia tidak tahu Caranya yang benar. Sehingga dia melakukan banyak hal itu untuk menarik perhatian teman-temannya. Untuk menarik perhatian temannya. Nah, Bu Lulu memang kalau mengatasi hal ini tentunya Bu Lulu itu tidak bisa melakukan sendiri. Bu Lulu pastinya butuh dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait. Kira-kira yang dibutuhkan Bu Lulu itu dukungan seperti apa dan dari mana saja Bu Lulu? Dukungan yang saya butuhkan karena saya ini di dalam lingkup sekolah ya, semua yang saya lakukan harus tindakan yang saya lakukan harus pengetahuan dengan kepala sekolah. Jadi yang pertama dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian selain Bapak Kepala Sekolah juga saya membutuhkan dukungan yang sangat penuh dari rekan-rekan sejawat saya, dari rekan-rekan guru kelas lain, karena saya tidak mungkin selamanya mengawasi anak itu dimanapun dia berada, kan saya tidak mungkin selalu mengawasi anak itu, terkadang luput dari pengawasan saya. Untuk yang ketiga yaitu tak lupa lagi juga dukungan dari orang tua dan orang sekeliling rumahnya, karena ketika di rumah anak itu
kita tidak bisa mengawasi anak itu sepenuhnya ketika anak itu sudah di rumah. Jadi ketika di rumah saya juga melakukan kerjasama dengan orang tua, dengan teman-teman sekelilingnya yang dekat dengan rumahnya untuk selalu mengawasi anak tersebut agar tidak terjadi pembulian lagi di lingkungan sekitarnya. Betul sekali Bu Lulu. Bu Lulu sudah mengambil langkah-langkah yang tepat. Tentu saja Bu Lulu membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain. Nah, setelah Bu Lulu sampaikan, menceritakan ini kepada saya, bagaimana perasaan Bu Lulu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang, saya sangat lega, dan juga tak lupa Bu, saya itu mengingatkan anak tersebut karena sebelum pembelajaran kita juga membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas setiap pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, saya juga membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak. Saya ingatkan kepada anak tersebut bahwa di dalam keyakinan kelas kita ada saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi ketika ada pembulian tersebut, berarti anak tersebut sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati dan saling menyayangi. Saya arahkan dan saya ingatkan selalu anak tersebut, ayo kita mempunyai keyakinan kelas yaitu saling menghormati dan saling menyayangi. Jangan sampai salah satu di antara kita merasa tidak disayangi atau merasa tertindas oleh tindakan kita. Seperti itu Bu. Baik Bu Lulu, saya itu melihat Bu Lulu itu semangatnya sepertinya sangat menggebu-gebu ya Ibu. Memang tujuan kita sebagai pendidik itu kan tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing anak-anak tersebut menjadi memiliki karakter yang baik. Betul sekali Bu. Bu Lulu tetap semangat ya, tetap mendedikasikan diri terhadap anak-anak. Semoga tujuan yang ingin dicapai Bu Lulu tercapai. Amin Bu, saya juga berharap semoga tujuan kita sebagai seorang pendidik kan ingin mendidik bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tapi yang utama harus kita tanamkan itu yaitu pendidikan karakter, karena karakter itu akan kita bawa sampai nanti kita kehidupan selanjutnya. Karena karakter itu ada yang mengatakan karakter itu di atas ilmu. Jadi meskipun ilmunya itu tinggi tapi karakternya rendah, itu akan nol ketika nanti di masyarakat. Tapi ketika ilmu yang tinggi diimbangi dengan karakter yang baik, nanti ketika di masyarakat akan bisa berkembang dengan baik juga nggih Bu nggih. Ya, betul sekali Bu. Adab di atas ilmu gitu. Betul sekali Bu. Bu Lulu tadi kan sudah mempunyai rancangan-rancangan pendekatan secara personal, kemudian menerapkan keyakinan kelas dan sebagainya. Nanti kalau misalkan Bu Lulu sudah menerapkan hal itu, saya tolong dikasih tahu ya hasilnya itu seperti apa perbandingannya dari sebelum Bu Lulu terapkan sama sudah itu seperti apa. Saya juga penasaran nih. Ya. Siap Bu Nuri, siap. Nanti akan saya kabari untuk hasilnya perkembangan anak tersebut ketika saya menerapkan rencana-rencana yang sudah saya susun tadi, bagaimana perkembangan anak tersebut. Tapi semua itu kan tidak bisa secepat itu Bu, harus pelan-pelan, harus kita membimbing anak tersebut, harus merangkul, kan harus kita giring anak tersebut supaya pembulian itu tidak terjadi lagi. Baik Bu Lulu, sepertinya tujuan dari percakapan ini sudah tercapai, dan karena keterbatasan waktu juga, semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Saya juga tidak sabar mendengar kabar barunya dari Bu Lulu nanti. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu Nuri. Alhamdulillah setelah berbicara, sharing dengan Bu Nuri, saya merasa sangat lega dan plong. Setelah satu malam saya tidak bisa tidur memikirkan murid saya yang menjadi korban pembulian dan menjadi pelaku pembulian itu, saya merasa sedih sekali. Sekarang alhamdulillah perasaan saya plong, lega. Alhamdulillah Bu Nuri. Baik Bu Lulu, tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuri, alhamdulillah ya, proses kucing telah berjalan dengan lancar. Dari proses kucing tadi, hasilnya seperti apa Bu Nuri? Iya Bu Eli, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Dari proses kucing tadi, alhamdulillah juga saya bisa melaksanakan sesuai dengan alur tirta.
tujuan yang ingin yang disampaikan itu sudah tercapai. Kemudian Kuci juga bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, bisa menemukan solusi rencana atau tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta Kuci memiliki tanggung jawab terhadap komitmennya tersebut. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu Nuri ya. Alhamdulillah. Dengan begitu proses kucing ini telah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur tirta, sudah mencapai 3 kompetensi dari alur tirta itu sendiri, di mana di sana ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga terpenting adalah pertanyaan yang berbobot. Dari kira-kira skala 1 sampai 4 Bu Nuri ya, Bu Nuri ini sudah melakukan proses coaching dengan skor 4 Bu Nuri ya. Dan itu istimewa sekali menurut saya. Begitu ya Bu Nuri ya. Ya, Bu Nuri ini sudah menerapkan alur pembelajaran coaching dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan 3 kompetensi, di mana di sana ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga telah membuat pertanyaan yang berbobot. Tetap semangat ya Bu Nuri ya. Semoga proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Terima kasih juga Bu Eli atas waktunya yang sudah bersedia untuk mengobservasi kami. Ya, terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bu Lulu. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Sampai ketemu lagi. Karena waktunya terbatas, kita akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.